Pencarian akan ketenangan finansial adalah sebuah perjalanan yang seringkali terasa penuh liku, terutama di era modern ini. Pernahkah Anda merasa bahwa seberapa pun uang yang Anda hasilkan, ia selalu lenyap tak bersisa di akhir bulan? Perasaan frustrasi, kebingungan, dan bahkan keputusasaan seringkali menyertai pertanyaan, klasiknya kenapa uangku selalu habis? Ya Allah, pertanyaan ini bukan sekadar keluhan semata, melainkan sebuah refleksi mendalam akan kondisi keuangan yang tidak stabil, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Di tengah hiruk-pikuk gaya hidup konsumtif dan tekanan ekonomi, memahami akar masalah keuangan yang seolah tak berujung ini menjadi langkah pertama menuju solusi. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata alat untuk memuaskan hawa nafsu dunia. Perspektif ini memberikan landasan kuat untuk menelaah mengapa uang seringkali terasa kurang dan bagaimana mengelolanya agar membawa berkah serta ketenangan. Mari kita selami lebih dalam fenomena uang selalu habis ini dan temukan solusinya melalui kacamata ajaran Islam yang penuh hikmah. Kenapa uangku selalu habis ya Allah? Mengungkap akar masalahnya, pertanyaan kenapa uangku selalu habis ya Allah seringkali menjadi cerminan dari berbagai permasalahan fundamental, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Memahami akar masalah ini adalah kunci untuk merumuskan solusi yang efektif. Salah satu penyebab paling umum uang cepat habis adalah gaya hidup konsumtif. Kita hidup di era di mana informasi dan tren menyebar begitu cepat, iklan yang gencar, promosi yang menggiurkan, dan tekanan sosial untuk selalu up to date seringkali mendorong kita membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Fenomena fear of missing out, FOMO, juga berperan besar. Kita merasa takut ketinggalan tren, tidak ingin dianggap kurang gaul atau tidak modern, sehingga terdorong untuk membeli gawai terbaru, pakaian bermerek, atau mengikuti liburan yang sedang viral. Meskipun kondisi keuangan tidak mendukung, pembelian impulsif dan pengeluaran yang tidak terencana menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menggerogoti pundi-pundi uang kita. Banyak orang tidak memiliki perencanaan keuangan yang jelas atau anggaran yang terperinci. Uang masuk dan uang keluar tanpa ada catatan atau alokasi yang pasti. Akibatnya sulit untuk mengetahui kemana saja uang itu pergi. Tanpa anggaran, pengeluaran cenderung tidak terkontrol, dan kita seringkali baru menyadari bahwa uang sudah menipis di pertengahan atau akhir bulan. Tidak memahami pola pengeluaran pribadi adalah kesalahan fatal. Apakah pengeluaran terbesar Anda ada di makanan, hiburan, atau cicilan? Tanpa data ini, sulit untuk melakukan penyesuaian atau penghematan yang diperlukan. Utang, terutama utang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman daring, bisa menjadi lubang hitam yang menghisap habis penghasilan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan utang karena gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial atau karena kurangnya perencanaan yang menyebabkan mereka meminjam untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang seharusnya bisa dihindari. Bunga utang yang terus bertambah membuat beban keuangan semakin berat, dan seringkali uang yang masuk hanya cukup untuk membayar bunga atau cicilan pokok, meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada sisa untuk kebutuhan lain. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, sakit, kehilangan pekerjaan, atau perbaikan mendadak di rumah adalah contoh kejadian tak terduga yang memerlukan biaya. Jika tidak memiliki dana darurat yang memadai, kejadian-kejadian ini bisa memporak-porandakan keuangan. Alih-alih menggunakan tabungan khusus, kita terpaksa menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari, atau bahkan berutang, yang mempercepat habisnya uang. Terkadang, masalahnya bukan pada pengeluaran yang boros, tetapi memang pada penghasilan yang pas-pasan atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Inflasi yang terus meningkat, biaya hidup yang mahal, dan pendapatan yang stagnan bisa menjadi kombinasi yang membuat uang terasa selalu kurang. Selain itu, jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas diri, seperti kemampuan, pendidikan, atau pengalaman yang dapat membuka peluang penghasilan lebih besar, maka akan sulit keluar dari lingkaran ini. Dari sudut pandang spiritual, terkadang masalahnya terletak pada kurangnya rasa syukur. Ketika kita terus-menerus merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki, maka akan sulit merasa cukup. Mentalitas selalu kurang ini bisa mendorong kita untuk terus mencari kepuasan eksternal melalui pembelian barang yang pada akhirnya tidak pernah benar-benar memuaskan dan hanya menguras uang. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan. Ketika kita bersyukur, kita cenderung lebih menghargai apa yang kita miliki dan tidak terdorong untuk mengejar hal-hal yang tidak perlu.
Lingkungan tempat kita berinteraksi juga memiliki peran. Jika teman-teman atau keluarga terdekat memiliki kebiasaan boros atau sering mengajak kita untuk melakukan aktivitas yang mahal, kita mungkin akan kesulitan untuk menahan diri. Tekanan untuk mengikuti atau menyamai orang lain bisa menjadi pemicu pengeluaran yang tidak perlu. Solusi menurut Islam, mengelola harta dengan berkah dan ketenangan. Islam menawarkan panduan komprehensif dalam mengelola harta, tidak hanya untuk mencapai stabilitas finansial, tetapi juga keberkahan dan ketenangan jiwa. Solusi-solusi ini berakar pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajarkan kita untuk menjadi pengelola harta yang bertanggung jawab. Langkah pertama adalah mengubah paradigma tentang harta. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini akan mengubah cara kita memperlakukan uang. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar." Demikian pula dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar." Dengan memahami bahwa harta adalah amanah, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Tidak boros dan tidak semena-mena. Ini juga mendorong kita untuk menggunakannya di jalan yang diridai Allah. Qanaah adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang mengajarkan kita untuk merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan tanpa terus-menerus merasa kurang atau mengingini apa yang dimiliki orang lain. Ini bukan berarti pasrah tanpa berusaha, melainkan sikap mental yang membebaskan kita dari jerat, keserakahan dan gaya hidup konsumtif. Sebuah hadis riwayat Muslim menyebutkan, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya." Mempraktikkan qanaah membantu kita mengendalikan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu dan fokus pada kebutuhan esensial. Islam mengajarkan keseimbangan atau mizan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Membuat anggaran atau budgeting adalah bentuk konkret dari prinsip ini. Pertama, catat setiap pemasukan dan pengeluaran yang memungkinkan Anda melihat dengan jelas kemana uang Anda pergi. Banyak aplikasi atau bahkan buku catatan sederhana dapat membantu. Kedua, alokasikan dana untuk setiap pos. Tentukan berapa banyak yang akan Anda belanjakan untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan transportasi, cicilan, tagihan, dan alokasi khusus seperti sedekah, tabungan, dan investasi. Ketiga, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Ini adalah inti dari pengelolaan keuangan yang Islami. Dengan anggaran yang jelas, Anda bisa mengontrol pengeluaran dan mencegah uang cepat habis. Riba atau bunga dilarang keras dalam Islam karena dianggap menzalimi. Utang yang disertai riba dapat membebani keuangan secara signifikan dan mendatangkan ketidakberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila." Dan juga dalam ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Solusinya adalah menghindari berutang kecuali sangat darurat. Jika terpaksa berutang, pilihlah yang tidak mengandung riba. Lunasi utang secepat mungkin, prioritaskan pelunasan utang, terutama yang berbunga tinggi, serta hindari utang konsumtif. Jangan berutang untuk membeli barang-barang yang tidak esensial. Islam menganjurkan umatnya untuk merencanakan masa depan dan tidak hidup boros atau menghabiskan semua harta. Menabung dan berinvestasi adalah bagian dari pengelolaan harta yang bijak. Membangun dana darurat adalah langkah penting. Sisihkan sebagian kecil dari penghasilan secara rutin untuk dana darurat, setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Ini akan menjadi penyelamat saat ada kejadian tak terduga. Setelah dana darurat terkumpul, pertimbangkan untuk berinvestasi syariah pada instrumen yang sesuai syariah, misalnya reksadana syariah, saham syariah, atau properti, untuk mengembangkan harta Anda. Ini adalah bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan diri, menghadapi masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi harta yang dimiliki. Salah satu ajaran terpenting dalam Islam terkait harta adalah berbagi. Sedekah, infak, dan zakat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga sarana membersihkan harta dan mendatangkan keberkahan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Zakat membersihkan harta dan menyalurkannya kepada yang berhak. Sedekah dan infak adalah pemberian sukarela yang dianjurkan kapan saja.
Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru melipat gandakannya. Sebuah hadis riwayat Muslim menegaskan, sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah akan membuka pintu-pintu rezeki lain yang tidak terduga dan membuat harta yang tersisa terasa lebih berkah dan cukup. Muhasabah diri atau introspeksi adalah praktik penting dalam Islam. Tinjau kembali kebiasaan pengeluaran Anda, identifikasi pemborosan, dan perbaiki diri. Selain itu, memperbanyak doa juga krusial. Memohon kepada Allah agar dilimpahkan rezeki yang berkah, dijauhkan dari sifat boros, dan diberikan kemudahan dalam mengelola harta. Contohnya, doa Nabi Musa alaihissalam, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Surah Al-Kashash ayat 24. Ada pula doa memohon kecukupan, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina, yang berarti, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, sifat iffah, menjaga diri dari yang haram, dan kecukupan kekayaan. Doa adalah bentuk tawakal setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Lingkungan memiliki pengaruh besar. Carilah teman atau komunitas yang memiliki nilai-nilai keuangan yang islami, yang tidak mendorong pada pemborosan, melainkan pada kesederhanaan dan produktivitas. Saling mengingatkan dalam kebaikan akan sangat membantu dalam menjaga stabilitas keuangan, membangun kebiasaan baik dan mentalitas kekayaan berkah. Mengatasi masalah uang selalu habis, membutuhkan lebih dari sekadar tips finansial, yang membutuhkan perubahan mentalitas dan kebiasaan. Alih-alih terus merasa kurang, latih diri untuk melihat bahwa Anda sudah memiliki cukup, dan bahwa setiap rezeki adalah anugerah. Pola pikir ini akan mengurangi keinginan untuk terus-menerus mencari kepuasan melalui pembelian. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dibutuhkan? Apakah ini akan menambah nilai dalam hidup saya? Hindari membeli hanya karena diskon atau tren, tetapi fokus pada fungsi dan kebermanfaatan jangka panjang. Pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan keterampilan baru, atau kesehatan adalah investasi yang baik. Dengan meningkatkan kualitas diri, Anda membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang yang islami. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Mengelola keuangan yang lebih baik membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Mungkin ada saatnya Anda tergelincir, tetapi yang terpenting adalah terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Uang hanyalah alat. Tujuan akhir kita bukanlah memiliki uang sebanyak-banyaknya, melainkan mencapai kebahagiaan dan ketenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mengelola harta sesuai syariat, kita tidak hanya mencapai kestabilan finansial, tetapi juga meraih keberkahan hidup yang hakiki. Penutup meraih keberkahan di setiap rupiah. Pertanyaan, kenapa uangku selalu habis ya Allah? Adalah sebuah panggilan untuk introspeksi mendalam, bukan hanya tentang angka-angka dalam rekening bank, melainkan tentang bagaimana kita memandang dan memperlakukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami akar masalahnya dan menerapkan solusi-solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam, kita dapat mengubah siklus pengeluaran yang boros menjadi siklus pengelolaan harta yang bijaksana dan penuh berkah. Ingatlah, setiap rupiah yang kita miliki adalah amanah. Dengan mengelolanya secara bertanggung jawab, bersyukur, berbagi, dan senantiasa memohon petunjuknya, insya Allah kita akan menemukan ketenangan finansial sejati dan meraih keberkahan di setiap rupiah yang kita gunakan. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan mengelola harta dengan lebih bijak dan meraih ketenangan yang hakiki?